juga tapi jualannya grosir. Jadi kita membina tim. Bagaimana sih cara jualan di sini gitu. Bahkan kita sampai sekarang nggak pernah jualan di marketplace. Makanya saya harus butuh sistem order yang bagus. Nah, ini ketemu sama Mas Denny, nah dia suruh nge-develop nih. Begini nih, pengennya kayak gini gitu. Ini harus begini lah. Ini Mas Denny nih yang ngebikinin nih. Ini harus begini. Nah, dia yang ngebikinin. Jadi mau nggak mau ya teman-teman jangan berpikir kalau saya mau besar baru saya bikin aplikasi, atau saya mau besar baru bikin. Nah, ini kita udah ketemu nih dengan pemilik Payres Shop ya. Ya. Distributor baju anak ya. Iya, betul. Terlengkap ya di Indonesia. Amin. Kita mau nanya-nanya nih tentang bisnisnya ini. Ini mulainya kapan bisa jualan kayak gini, Mas? Dulu kita starting itu mulai jualan ya. Jualan tanda petik dari bazar ke bazar waktu itu ya. Tahun 2014 akhir. Dari 2014? Akhir ya. Akhir. Desember 2014 waktu itu. Oh, udah lama juga ya. Udah lama ya. Simpul Sekarang ini. udah 2022 udah. Tapi udah lumayan besar nih sekarang. Ya, alhamdulillah. Benar. Itu gimana sih caranya bisa dapat reseller agen besar banyak gitu? Karena kita pertama jualan. Nah, tahapannya setelah jualan itu kan sebenarnya ada kita scale up ke bisnis gitu kan. Jadi dari jualan lalu kita ke bisnis itu kan ada proses, bahkan ownernya dulu nih yang harus dibenahi mindsetnya dia kayak gimana dari jualan ke bisnis. Karena memang berkali-kali banyak orang yang nanya, Mas gimana caranya begini. Begitu kita breakdown dia punya masalah apa, ternyata masalahnya bukan sama admin, masalahnya bukan sama orang lain, masalahnya sama dia sendiri gitu. Dimana mindsetnya dia masih mindset jualan, dan itu banyak, bahkan mereka nggak sadar. Akhirnya ya mungkin kalau sekarang lihat kita udah sampai semana, mereka cuman bisa dikatakan cuman tanda kutip ngedumel, cuma ngomongnya oh udah begini. Padahal ya yang salah ya mereka sendiri gitu. Rata-rata seperti itu sih. Sebetulnya jadi rata-rata seperti itu. Jadi kita tuh ya jual, nggak ada salah antara jualan dan bisnis. Cuman kita itu mau gimana gitu. Jadi itu pertama itu ownernya dulu bukan orang lain. Jadi ownernya dulu, baru caranya itu nanti kita cari gitu ya. Apa dari mindset dulu berarti? Pertama mindset mau gimana gitu kan. Nah dulu tuh awal kita jualan ecernya tuh bazar. Cuman kita starting online-nya udah grosiran waktu itu Mas. Nah barang waktu itu barang sisa ekspor gitu kita jual grosir, terus jual dari bazar ke bazar. Akhirnya bazar ke bazar kita udah mulai nggak sempet waktunya nih, karena kita full online. Online-nya kan naik terus tuh. Nah pas mulai kita online, disitulah kita mulai punya admin. Jadi punya admin itu di sekitar tahun 2015 akhir kalau nggak salah baru mulai ada admin. Ada banyak yang jualan itu konsepnya macam-macam. Ada yang jualan ecernya kenceng. Nah kalau kita sih kebetulan reseller dan grosir yang nggak grosir. Karena memang istriku tuh dia nggak jago untuk untuk cukup sabar menangani ecer. Karena ecer itu kan milih ini gitu kan. Ada orang yang jago di situ, tapi saya nggak jago di situ. Ya nggak apa-apa. Kita baju anak juga tapi jualannya grosir. Jadi kita membina tim. Bagaimana sih cara jualan di sini gitu. Bahkan kita sampai sekarang nggak pernah jualan di marketplace. Kalau marketplace pun ada itu by request. Jadi dari requestnya ini order ini baru kita kasih ke marketplace. Kita nggak pernah pakai marketplace, kecuali request ya. Jadi kalau dilihat tuh di story-nya cuma sedikit doang yang beli gitu ya emang iya. Orangnya nggak pakai marketplace. Itu pakai komunitas ya? Ya kita pakai komunitas dan memang orang udah percaya di situ gitu. Jadi kalau marketplace biasanya ada pengen ada ini ongkir ini gini. Jadi cuman hanya ikutan di situ dan sedikit apa ya? Sedikit orang yang pakai ke marketplace. Banyak kali semua langsung baik ke akar semua. Makanya saya harus butuh sistem order yang bagus. Nah, ini ketemu sama Mas Denny, nah dia suruh nge-develop nih. Begini nih, pengennya kayak gini gitu. Ini harus begini lah. Ini Mas Denny nih yang ngebikinin nih. Ini harus begini. Nah, dia yang ngebikinin. Jadi mau nggak mau ya teman-teman jangan berpikir kalau saya mau besar baru saya bikin aplikasi, atau saya mau besar baru bikin. Kita tuh mau berlari gitu.
kita tuh mau lari, terus kita modalnya apa? Mobil LCGC, oke, mobil LCGC atau mobil yang premium. Nah, kan kalau kita mau ngebut, gue pakai mobil premium. Kalau mobil LCGC mah sampai 100 juga udah, gitu. Kapasitas penumpangnya banyak, udah ngeden apa gimana kan gitu. Jadi itu disesuaikan, ya kita mau semana. Nah, sebesar apa usaha kita, ya tergantung impian kita gitu. Itu reseller sama agen diajarin juga semua. Iya, jadi memang based on-nya begini. Orang biasanya tertarik kembali lagi nih ya. Ini reseller agen kita ini yang memang akhirnya mereka pada loyal sama kita itu. Mereka kita ajarin. Nah, pada saat belajar itu kan kita termasuk yang keras ya. Keras dalam arti kata lo harus berproses dan harus ngikutin gitu. Kenapa? Karena kita tahu waktu kita ngikutin cari materi begitu ya belum tentu semua training itu cocok sama kita gitu. Cocok sih dia di bisnis yang lain, bisnis yang ini nggak cocok gitu. Jadi dari situ coba kita ambil intisarinya. Oh ini intisarinya di sini. Intisari jadi oh ini intinya di sini, intinya di sini, intinya di sini. Nah, kita ramu jadi satu ramuan. Nah, yaudah ini caranya begini. Toh pas lagi dijalankan juga ternyata si reseller juga memang beda-beda gitu ya. Akhirnya ada yang naik juga, ada yang cuma segitu-gitu aja, bahkan ada yang mundur, bahkan ada yang rugi gitu. Karena memang saya pernah punya teman gitu ya, dia jualan sama saya gitu ya, barangnya habis, duitnya habis. Jadi buat belanja berikutnya nggak ada. Berarti kan dia ada masalah sama pengelolaan uang dagangan, kan gitu. Ya masa duitnya dagangannya habis, duit dagangannya habis juga. Begitu dia mau beli lagi, ya ada nggak ada duitnya. Lisik karena itu suaminya ngajakin, udah beli aja di Mas Teja tuh, bagus barangnya gini. Belilah dia, istrinya yang jalanin, istrinya nggak punya mental dagang, ya kan? Karena tadi kan disuruh-suruh, begitu di jalan ternyata modalnya habis, barangnya habis. Oke, makanya tadi saya bilang tuh soal mindset. Nah, sedikit tentang mindset bisnis saya, ini mungkin teman-teman akan heran gitu ya. Saya itu punya mindset bisnis, mungkin ini bukan bisnis coba-coba. Karena buat saya pintu keluar bisnis itu nggak ada, adanya pintunya ke depan semua, nggak ada pintu ke belakang. Mungkin bagi sebagian orang untuk mulai bisnis kita coba dulu gitu. Nanti kalau enggak ya udah kita tutup aja, kita ganti lain. Dan itu ketika berpikir seperti itu yang terjadi adalah tidak ketemu jalannya karena dia sudah berpikiran kalau kita nggak untung ya kita mundur aja. Kalau kita untung. Tapi gimana caranya? Nanti pasti tahapannya untuk menjadi gede itu ada tahapannya. Tapi untuk mundur tuh nggak ada. Jadi itu maju terus karena kita sudah memulai itu udah kita breakdown nih, bukannya sebuah yang kita tiba-tiba jualan bajonok itu tiba-tiba begitu. Karena kita juga melihat kan, memang yang berkenaan dengan ibu-ibu terhadap anak ini belinya lebih cepat gitu. Kok gitu Mas Teja? Ya. Orang Indonesia kan nggak ada yang sayang anak gitu kan. Pembelanjaannya ibu-ibu itu ya seputar anak itu banyak gitu. Ya salah satu ya fashionnya itu dari baju gitu ya. Simpelnya sih dari situ. Potensinya besar, nggak usah kita bilang oh begini begitu ya. Memang orang Indonesia sayang anak itu aja sesimpel itu. Tapi kok ada orang jual baju anak nggak laku gitu. Jualnya di mana? Di Tanah Abang. Ya di Tanah Abang aja ongkosnya udah gede. Terus orang yang ke Tanah Abang juga sedikit. Terus mau ngapain? Berarti kan bukan baju anak yang salah, tapi caranya dia salah gitu. Kira-kira gitu. Nah dari situ kan harus merubah gitu kan. Apalagi zaman pandemi kemarin awal-awal orang itu banyak banget yang tiba-tiba jadi jualan gitu. Tapi balik lagi ternyata yang tiba-tiba jualan itu nggak semuanya bisa ngelewatin juga. Karena memang mindset itu di pegawai tadi saya bilang itu. Kalau sebulan berapa piece kira-kira masih? Wah, bisa dibayangin. Jadi kalau berapa ribu target istri saya itu satu brand, satu merek itu harus 20 seri. 20 seri itu taruhlah 50 piece. 50 kali 20 itu berapa ya? 20 seribu. Hah? 1000? Iya, 1000 itu untuk yang satu serinya 50. Tapi kalau yang satu serinya 30 kan di bawah itu. Tapi setidaknya target istriku itu dia di 20 seri per satu katalog. Satu katalog per satu katalog. Satu bulan berapa katalog? Nah, satu bulan berapa katalog? Jadi itu sendiri. Satu bulan berapa katalog? Ini bingung gitu. Itu target ya. Itu target. Satu katalog aja udah 1000. Harusnya 20 gitu kan. Jadi kita harus, nah itu gimana tuh cara ngehandle-nya begini.
Gimana dengan salah packing? Nah itu makanya kita sudah mulai bikin sistem. Teman-teman jangan kalau udah mau gede terus ya udahlah kita sendiri aja, nggak usah pakai pegawai, nggak usah pakai sistem, nggak usah pakai ini. Ya namanya perusahaan ayam-ayaman internasional itu, tiap kali kita keluar di situ ada, tiap kali keluar di situ. Emang yang punya nongkrongin di situ, begini gitu. Apa tuh, ya kan? Apakah yang punya yang anak presiden lagi ngehits itu usahanya itu ditungguin terus setiap hari? Nggak ada. Mereka bikin sistem. Nah makanya ketika teman-teman mau grow up bikin sistem, tapi tidak juga waktu mulai bisnis kita langsung bikin ini yuk 10 cabang. Lo gimana? Bikin 1 cabang dulu, Ya. jalanin dulu di situ. Wah, ini udah bisa nih. Setahun, oke. 2 tahun, oke. Baru pengembangan. Sabar, nikmatin. Oh, udah 2 tahun udah begini nih. Pengembangannya progresnya begini. Kita buat standarnya. Berarti itu cabang kedua udah sama kayak cabang pertama. Terus begitu. Nah, kerasa punya 10 cabang. Ataupun kalau misalnya udah jalan cabang pertama dan itu dia sukses, nah langsung di tahun yang kedua langsung kita suntik dana kalau mau ada, kita memang ada dana. Oh, bikin ini konsepnya begini. Nah, ini kayak Mas Denny punya mie ayam 1 tempat. Ini mie ayamnya oh, ternyata nih kalau ini begini, kalau ini begini. Kita breakdown tuh, nih bagaimana analisisnya ya. Nah, dari situ analisis bisnis tuh baru tuh. Nanti kalau bikinnya kayak gini di tempat yang hampir mirip kayak begini, kira-kira sama gitu. Baru kita buka tempat yang lain. Jadi bisnis juga ada ilmunya, bukan cuma ngegas doang nggak pakai itu gitu ya. Ada konsepnya. Ada konsepnya gitu. Ini saja perbincangan kita hari ini. Terima kasih ilmunya Mas. Ya, Sangat bermanfaat sekali nih buat teman-teman. Jika menyukai video ini, silakan tekan tombol subscribe-nya, like, share, komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Bye.